Okay, so what's up guys? Come back with me, Zep of to the front. Oke, di video kali ini gue pengen ngebahas tentang Vespa lagi nih ya. Buat lu para pemula, jadi ketika lu mengalami kemogokan di jalan, pasti panik ya kan? Sama, gue juga masih panik kalau di jalan tiba-tiba Vespa kita mogok. Itu hal yang paling menakutkan gitu ya. Berdasarkan pengalaman gue, kemogokan yang kita alami di jalan, kita meresponnya dengan kepanikan, itu justru menimbulkan sebuah kebodohan. Jadi gue sebelumnya cerita dulu. Jadi gue pernah buru-buru mau ke kampus. Gue gak sadar waktu itu ternyata cuk gue tutup. Nah begitu di jalan ngegas. Gue nyalain pertama kan aman, masih ada sisa bensin di karburator. Cekrek der. Waktu itu gue sama teman, jadi gue berdua. Nah begitu gue udah meninggalkan kosan ini ya, ketika di jalan tiba-tiba Vespa gue mati. Nah karena gue panik gitu kan, waduh mogok nih, gimana ya gitu. Alhasil dari kepanikan dan buru-buru itu, gue lupa nggak ngecek beberapa partnya gitu kan. Jadi sibuk gue buka-buka busi, gue buka karburator, gue tiupin, main jet pilot jet gue tiupin, gue selah-selah gitu kan. Ini kok kayaknya bensinnya nggak turun kata gue. Ternyata pas gue cek, setelah tangan gue kotor, bau bensin, banyak oli. Pas gue lihat di bawah, buset. Ternyata masalahnya cuma lupa buka keran bensin. Nah, jadi itu adalah salah satu kebodohan yang timbul dari kepanikan ketika Vespa kita mogok di jalan, gitu ya. Untuk itu gue mau ngasih tips di video kali ini buat lo semuanya. Jadi tahapan atau runtutan step by step cara mengecek Vespa mogok. Jangan sampai salah satunya terlewatkan sehingga membuat kita terlihat bego dan malu sendiri pada diri kita sendiri. Kenapa gua segoblok ini gitu kan. Jadi ini dia videonya. Jadi yang pertama harus lu cek adalah tangki bensin. Dan pastikan bensinnya harus terisi penuh. Enggak terisi penuh sih, ya minimal ada gitu kan. Jadi lu harus cek dulu bensin lu ada atau enggak. Nah seperti itu ya. Tapi gue pernah melakukan kebodohan itu. Jadi gue sama teman-teman gue juga pernah. Gue sampai didorong 5 orang ya, dorong karburator platina, diketok segala macem sampai tengah malam. Setelah itu kita mikir, ini kenapa Vespa tiba-tiba kok mati, nggak bisa nyala sama sekali gitu kan. Terus gue mikir juga, ini temen gue bekas dipinjem temen gue katanya. Masa iya dia nggak ngisiin bensin? Gue sih masih positive thinking aja kan sama teman gue. Gue kira dia perhatian gitu kan, dan merasa gue sudah memakai motornya Japrot nih, berarti gue harus mengisikan bensin. Ternyata tidak. Vespa gue nggak diisiin bensin. Jadi alhasil ya habis bensinnya. Nah dan koplaknya kita itu waktu kejadian tersebut gitu, kita nggak ngecek dulu nih si tangki bensin ada atau enggak. Setelah itu gue pinjam HP teman gue, coba lu senterin kata gue. Jadi pas mereka nyenterin tangki bensin, ternyata benar-benar kosong. Dan itu hal yang paling menguras tenaga, energi, waktu, semuanya gara-gara kebodohan kita sendiri sebenarnya. Jadi tolong diperhatikan buat kalian semuanya. Step-step ini sangatlah penting ya bagi kita semua. Kemudian untuk tahap kedua, nah ini dia yang tadi gue ceritakan. Kalau gue pernah mengalami kebodohan yang harus gue lakukan karena efek panik Vespa mogok di jalan ya, dan juga terburu-buru gitu, keran bensin. Biasanya kita lupa karena parkir terlalu lama, takut banjir gitu, kita tutup keran bensin. Tapi kita lupa, nggak kita buka lagi keran bensinnya, otomatis bensinnya nggak ngalir lah kan ke karbu. Jadi lu harus cek dulu, lu cuk atau enggak, atau lu tutup atau lu buka tuh keran bensin.
Dan jangan sampai pengalaman on gue ini lo alami juga. Tapi kalau memang sudah kalian alami, berarti kita pernah mengalami keonan itu ya. Gak apa-apa buat cerita, ya kan? Vespa berjuta cerita juga. Tahapan selanjutnya yaitu adalah lu mengecek pengapian, ya. Terutama di busi. Jadi kalau ada cop-copannya, lu buka businya, lu cek pengapiannya apakah biru apinya atau stabil atau enggak. Pokoknya lu cek pengapiannya seperti apa gitu kan. Kemudian lu buka juga businya, apakah dia masih layak untuk pakai, apakah dia sudah hitam legam ataukah merah bata gitu. Lu bisa cek dari busi itu ya. Kalau pengapiannya bagus, maka dia maka dia warnanya adalah merah bata. Tapi kalau pengapiannya jelek, biasanya dia hitam, kebanyakan oli samping ataupun kering ya, karena kekurangan oli samping gitu. Seperti itu ya. Lu cek juga kalau yang masih pakai platina, ya cek platinanya ataukah dia kerenggangan atau kerapatan gitu. Jadi lu harus setel itu sebaik mungkin sampai si api yang keluar dari busi itu benar-benar bagus gitu. Biasanya platina geser gitu aja kan udah mempengaruhi ya performanya si semok ini gitu. Kemudian tahap selanjutnya, ketika beberapa step itu sudah dilewati dan ternyata belum ketemu masalahnya di mana, lu lihat juga karburator. Biasanya ada gejala-gejala sebelum mati itu kerasa. Kalau berebat gitu, itu berarti merujuk kepada karburator ya. Tapi kalau misalkan itu biasanya api ataupun bensinnya habis ya. Jadi pahami dulu gejala-gejalanya. Tapi buat para pemula ya, step by step itu harus lo lalui. Ketika sampai di karburator, biasanya karburator lo buka, kemudian lo bersihkan. Lu lihat pilot jet ataupun main jetnya ya. Lu lihat juga, jadi lu tiupin atau lu bolong-bolongnya tuh pakai kawat ya, pakai kawat seling. Jadi mungkin banyak kotorannya ya, kotor gitu. Seperti itu, geng. Jika sudah hafal dengan Vespanya, sudah ngerti celahnya di mana, gejalanya seperti apa, kalau dia kurang oleh samping seperti apa, mungkin enak lagi ketika mogok. Jadi lu udah paham, langsung merujuk kepada ini, Nah, jadi step by step ini gua harap bisa membantu kalian semua dan juga bermanfaat lah ya tentunya. Untuk tips terakhir, jika semua step sudah dilakukan dan Vespa kita tetap tidak nyala-nyala, ada dua alternatif lagi. Yang pertama, lu harus parkir di samping jalan ya, jadi biar kelihatan orang lewat gitu. Kalau ada ya pasang bendera kuning lah di situ atau putih gitu. Saya menyerah. Ya, jadi itu. Yang kedua, ketika lu mogok di jalan, semua step udah lu lalui tapi tidak ada hasil, lu harus telepon temen lu buat nyetut ya. Jadi itu adalah pamungkasnya ya lah ya. Udah tahap terakhir, udah nggak ada gimana lagi. Dan satu lagi sih sebenarnya, jika semua sudah dilakukan dan dua ini juga pamungkasnya sudah dilakukan tidak bisa, lu dorong sendiri ya. Atau lu tinggal aja Vespanya. Gue pernah lah ninggalin Vespa gue karena mogok. Jadi gue tinggalin aja begitu aja. Udah pusing kata gue, ntar lagi lah sore diambil kata gue. Tapi pastikan aman ya, karena sekarang Vespa sudah banyak digemari. Jadi sudah banyak juga yang melirik Vespa. Jadi Vespa sekarang udah ada yang dicolong juga. Jadi tetap hati-hati ya. Oke, mungkin cukup sekian dari gue. Terima kasih buat lu semua yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jika ada cerita-cerita tentang Vespa, silahkan lu kirim di komen aja ya. Jadi biar gue tahu apakah hanya gue gitu yang merasakan hal tersebut, ataukah lu punya cerita lain, silahkan lu komen. Atau mungkin kita bikin story untuk cerita-cerita keseruan berpesta, boleh. Nah, sebelum gue tutup video kali ini, kita berdoa bersama ya untuk wabah yang telah melanda
Indonesia bahkan dunia ya, yaitu adalah coronavirus ya. Coronavirus ini, jadi kita berharap dan berdoa selalu tetap dilindungi oleh Tuhan tentunya. Kemudian juga tetap diberikan kesehatan dan dijaga terus dari virus corona ini, dan semoga virus corona cepat berlalu lah ya, tidak memakan banyak korban. Kita juga bisa beraktivitas seperti semula ya, jangan di rumah terus gitu kan, karena capek juga, pegel ini kan, leher gitu kan, ngecebla kayak di sini nih. Waduh, lama-lama pusing juga gitu kan, nggak ada aktivitas lagi. Pasti semuanya ada hikmahnya lah ya. Kita berharap dan berdoa yang terbaik aja lah. Oke, terima kasih, dan akhirnya gue zap up to the prod mengucapkan sampai jumpa. Woo!